Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan hari ini saya akan sharing tentang bagaimana mempelajari standar akreditasi yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dengan Surat Keputusan Nomor 1128 Tahun 2022 terkait dengan standar akreditasi rumah sakit dengan mudah dan berbasis teknologi informasi. Seperti kita tahu bahwa standar akreditasi ini sudah ditetapkan dengan 796 eh, elemen penilaian. Kemudian ditambah lagi dengan masing-masing lembaga akreditasi, ada 6 lembaga akreditasi, menerbitkan instrumen akreditasi atau instrumen telusurnya. Oleh karena itu, sangat sulit bagi rumah sakit untuk mempelajari dengan cepat kalau itu masih di dalam bentuk PDF file maupun dalam bentuk hard file atau hard copy-nya. Pada hari ini saya akan sharing dengan Simutu bagaimana kita mempelajari dengan mudah standar dan instrumen telusur itu. Seperti biasa, kita akan lakukan ini. Kita masuk ke dalam browser kita, kemudian masuk ke aplikasi Simutu yang sudah Bapak Ibu install di rumah sakit masing-masing. Namun pada kesempatan hari ini saya akan menggunakan link yang sudah saya taruh diletakkan di host Simutu, yaitu demosimutu.net. Bapak Ibu yang belum memiliki Simutu ini bisa belajar dari demo yang saya sharingkan ini dengan alamat demo.simutu.net. Kita masuk sebagai admin untuk lebih memperjelas. Jadi kalau kita nanti mempelajari Simutu dengan lebih jauh lagi, ada beberapa hak akses yang coba saya bikin dari administrator, direktur, wakil direktur, manajer, kepala unit, sekretariat, dan seterusnya. Ini adalah username yang perlu kita siapkan dengan level-level seperti ini. Hari ini saya akan masuk sebagai admin, password-nya biasa, yang sudah memiliki aplikasi, silakan masuk. Biasanya loginnya admin, passwordnya admin 12345 hanya gede. Sorry, admin. Dimasuk sebagai admin, sebagai administrator aplikasi. Di samping kiri ada menu standar akreditasi. Kita bisa lihat babnya. Ini ada 16 bab ya. Jadi ada tata kelola rumah sakit, TKRS, kualifikasi dan pendidikan staf, KPS, manajemen fasilitas dan keselamatan pasien, MFK, peningkatan mutu dan keselamatan pasien, PMKP, manajemen rekam medis dan informasi kesehatan, MRMIK, pencegahan dan pengendalian infeksi, PPI, pendidikan dalam pelayanan kesehatan, PPK, akses dan kesinambungan pelayanan AKP, hak pasien dan keterlibatan keluarga, PK, pengkajian pasien, PP, pelayanan dan asuhan pasien, PAP, pelayanan anestesi dan bedah, PAB, pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat, PKPO,
komunikasi dan edukasi KE, kemudian sasaran keselamatan pasien SKP, dan yang terakhir adalah program nasional atau Proknas. Pada hari ini saya akan mulai dengan standar dan elemen penilaian atau instrumen akreditasi. Bapak Ibu bisa pelajari tadi bab, ini sekarang standar ya. Standar misalnya di TKRS ada 17 standar, KPS 21 standar, dan seterusnya sampai Proknas ada 10 standar. Kita akan mulai dengan instrumen akreditasi. Dari menu standar akreditasi kita pilih instrumen akreditasi. Jadi Bapak Ibu kalau kita login sebagai admin akan melihat semua standar dan nanti akan tampil standar ini sesuai dengan username yang kita atur, akses yang kita atur. Kita klik tombol menu instrumen akreditasi. Dari 16 bab ini, kita akan pelajari misalnya di TKRS. Klik babnya. Ini jabarannya, masing-masing standar. Standar TKRS 1, ini fokusnya pada representasi pemilik atau Dewan Pengawas. TKRS 2 fokusnya pada akuntabilitas direktur utama atau direktur kepala rumah sakit. TKRS 3 fokus pada akuntabilitas pimpinan rumah sakit. 31 akuntabilitas pimpinan rumah sakit. 4 akuntabilitas pimpinan rumah sakit untuk mutu dan keselamatan pasien. TKRS 5 masih sama dengan akuntabilitas pimpinan rumah sakit untuk mutu dan keselamatan pasien. Kemudian TKRS 6 fokus pada kepemimpinan rumah sakit terkait kontrak. Lalu kepemimpinan rumah sakit terkait dengan keputusan mengenai sumber daya, ini TKRS 7 dan 71. Kemudian TKRS 8 terkait dengan pengorganisasian dan akuntabilitas komite medik, keperawatan, dan kesehatan lain. Kemudian TKRS 9 berfokus pada akuntabilitas kepala unit klinis dan non-klinis. Kemudian TKRS 10 berfokus pada akuntabilitas kepala unit klinis non-klinis juga. 11 akuntabilitas kepala unit klinis dan non-klinis. Kemudian TKRS 12 tentang etika rumah sakit. TKRS 13 tentang kepemimpinan untuk budaya keselamatan di rumah sakit. TKRS 14 berfokus pada manajemen risiko, dan TKRS ke-15 berfokus pada penelitian bersubjek manusia di rumah sakit. Jadi ini masing-masing sudah terstruktur dari pemilik, direktur, pemimpin rumah sakit, wakil direktur, dan kepala bidang ya. Kemudian ada komite medis, perawatan, nakes lain, dan seterusnya. Baik, kita akan pelajari instrumen masing-masing standar. Standar TKRS 1. Ada 4 elemen penilaian. Kalau kita lihat di kanan. Ada 4, ada 3, ada 4, dan seterusnya. Kita klik 4EP, klik. Isinya apa? Ini Bapak-Ibu. Mungkin aplikasi lain juga sudah ada seperti ini, namun saya berharap ini memperjelas kita. TKRS 1 berkaitan dengan standarnya berbunyi struktur organisasi serta wewenang pemilik, representasi pemilik, dijelaskan di dalam aturan internal rumah sakit, hospital bylaws, yang ditetapkan oleh pemilik rumah sakit. Standar ini maksud dan tujuannya apa? Bisa kita baca langsung. Pemilik, ini ya, bisa kita baca. Berdasarkan hal ini, maka pemilik perlu menetapkan hospital bylaws. Perhatikan, kata kuncinya adalah hospital bylaws atau peraturan internal rumah sakit. Jadi di TKRS 1 ini berfokus pada peraturan internal rumah sakit atau hospital bylaws. Hospital bylaws, coba kita cek masing-masing regulasi atau dokumen tentang hospital bylaws ini yang di rumah sakit Bapak Ibu, apakah sudah memuat, sudah mengatur tentang
pengorganisasian pemilik atau representasi pemilik sesuai dengan bentuk badan hukum kepemilikan rumah sakit serta peraturan perundangan. Apakah kita hospital bylaws-nya sudah seperti ini? Yang kedua, apakah hospital bylaws berisi peran, tugas, dan wewenang pemilik atau representasi pemilik? Apakah juga memuat tentang peran, tugas, dan kewenangan direktur di rumah sakit? Apakah juga sudah memuat tentang pengorganisasian tenaga medis? Apakah juga sudah memuat peran, tugas, dan kewenangan tenaga medis? Tanggung jawab representasi pemilik harus dilakukan agar rumah sakit mempunyai kepemimpinan yang jelas, dapat beroperasi secara efisien, dan menyediakan pelayanan kesehatan bermutu tinggi. Tanggung jawabnya mencakup namun tidak terbatas. Ini tanggung jawabnya. Menyetujui dan mengkaji visi misi rumah sakit secara periodik dan memastikan bahwa masyarakat mengetahui misi rumah sakit. Jadi bagaimana caranya? Menyetujui berbagai strategi dan rencana operasional rumah sakit. Menyetujui partisipasi rumah sakit dalam pendidikan profesional kesehatan. Menyetujui menyediakan modal, melakukan evaluasi tahunan kinerja direksi, mendukung peningkatan mutu dan keselamatan pasien, melakukan pengkajian laporan hasil pelaksanaan program peningkatan mutu keselamatan pasien setiap 3 bulan sekali, serta memberikan umpan balik perbaikan yang harus dilaksanakan dan hasilnya dievaluasi kembali pada pertemuan berikutnya secara tertulis. Melakukan pengkajian laporan manajemen risiko setiap 6 bulan sekali. Jadi pemilik ini harus juga mengkaji. Kemudian kalau kita lihat di elemen penilaiannya, standar akreditasi yang baru mengatakan representasi pemilik, Dewan Pengawas dipilih dan ditetapkan oleh pemilik. Kemudian di instrumen yang diminta, ini versi LAS DHP, regulasi tentang penetapan representasi pemilik, Dewan Pengawas oleh pemilik. Bapak Ibu bisa menambahkan link instrumen terkait kalau ada, kemudian acuannya apa kalau ada. Jadi ini kita bisa menambahkan. Kemudian untuk tanggung jawab dan wewenang representasi pemilik di standar 2, standar 1 elemen 2 ini, tanggung jawab dan wewenang representasi pemilik meliputi A sampai H. Apakah tanggung jawab dan wewenang pemilik itu sudah mencakup A sampai H? Yang poinnya adalah menyetujui dan mengkaji visi dan seterusnya yang tadi dimaksud tujuan. Kemudian yang elemen penilaian 3, representasi pemilik, Dewan Pengawas dievaluasi oleh pemilik setiap tahun dan hasil evaluasinya didokumentasikan. Jadi kalau di standar 1 tadi adalah tentang hospital bylaws-nya, dokumennya. Lalu yang kedua, apakah SK penetapan itu ada uraian tugasnya yang meliputi A sampai H ini. Kemudian evaluasi yang standar 3, elemen 3 ada evaluasi, dokumen, laporan, representasi pemilik setiap tahun, dan hasil evaluasi didokumentasikan. Kemudian yang elemen penilaian 4 adalah representasi pemilik, Dewan Pengawas, menetapkan visi misi rumah sakit yang diarahkan oleh pemilik. Jadi ini tentang regulasi tentang penetapan visi dan misi. Jadi ini yang perlu kita lihat. Baik, saya lanjutkan. Tadi adalah gambaran bagaimana mempelajari
instrumen penilaian, standar akreditasi dan elemen penilaian dan instrumen surveinya. Saya contohkan di TKRS 1. Jadi dokumennya yang diminta adalah itu. Prinsipnya adalah Bapak Ibu ketika mempelajari standar akreditasi atau instrumen survei, maka soalnya itu ada di elemen penilaian. Kemudian jawabannya tersirat di instrumen survei masing-masing lembaga akreditasi yang isinya ada di maksud dan tujuan. Tersirat di maksud dan tujuan. Ini untuk mempelajari. Jadi tidak perlu membuka buku lagi. Kalau Bapak Ibu ingin mencetak apa yang ada ke dalam dokumen PDF atau dalam print, kita bisa klik tombol print di sebelah kanan. Ini kemudian kita cetak. Hasilnya seperti ini. Pelajari SMEPTA. SMEPTA itu istilah dari standar akreditasi yang diciptakan atau elemen survei yang diciptakan, instrumen survei yang diciptakan oleh Lars di HP. Kalau di Kars kita kenal dengan Semila. Ini tadi standarnya, maksud tujuannya, kemudian elemen penilaiannya, kemudian telusur atau tiliknya, bentuknya adalah R, kemudian link terkait tidak ada, namun acuannya ada. Bapak Ibu bisa lihat. Kalau mau dicetak, boleh. Tapi kalau tidak mau dicetak, ya tidak usah dicetak. Kemudian, Bapak Ibu bisa membuka acuan atau referensi. Kita bisa buka dalam bentuk perpustakaan digital. Kita bisa cermati di sini. Jadi artinya Bapak Ibu bisa mempelajari, menyiapkan dokumen itu, kemudian membandingkan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kemudian Bapak Ibu bisa menambahkan link atau instrumen terkait jika ada. Kita klik tombol mencari link atau interlink. Kita tambahkan, ini kalau memang ada ya, kita bisa cari. Misalnya dengan PMKP, ada nggak? PMKP berapa? Nih, kalau nambah lagi, nih. Ya, karena ini bukan linknya, maka saya batalkan. Atau Bapak Ibu menambah referensi, klik tombol gambar buku. Cari referensi yang ada di perpustakaan, yang ada di menu buku dan referensi. Jadi sebelum Bapak Ibu mengkoneksikan dengan standar ini, elemen ini, maka belum harus dimasukkan dulu ke dalam buku dan referensi modul itu. Kemudian jika salah, Bapak Ibu bisa menghapus dan seterusnya. Saya hanya memberi contoh satu standar di TKRS. Pada prinsipnya caranya adalah sama, dan nanti pada pertemuan-pertemuan berikutnya akan saya jelaskan masing-masing standar, masing-masing elemen penilaian dan kebutuhan dokumen yang harus diupload. Yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah apa yang sudah saya sharekan tadi bisa dilakukan bukan hanya oleh seorang administrator aplikasi, namun juga oleh komite mutu rumah sakit atau oleh penanggung jawab bab, masing-masing bab. Jadi ini bisa melihat dan melakukan hal yang sama. Bedanya apa? Dia tidak bisa menambah unit terkait, menambah pustaka. Dan ini hanya dilakukan oleh admin.
Setelah itu, apa yang harus dilakukan? Jadi ini kita sudah pelajari semua, maka sebenarnya tugas selanjutnya adalah menetapkan siapa yang bertanggung jawab terhadap elemen penilaian ini, supaya eh, standar akreditasi ini bukan hanya sekedar bagaimana menyiapkan dokumen akreditasi karena mau diakreditasi, tetapi bagaimana sikap kita, sikap rumah sakit dalam menjalankan peraturan perundang-undangan, patuh terhadap peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, sudah semestinya dimulai dengan bahwa standar ini harus menjadi satu kesatuan terintegrasi dengan proses bisnis sebuah rumah sakit. Oleh karena itu perlu dibagi siapa yang bertanggung jawab. Kita masuk menu ke dua, sistem manajemen mutu, kemudian membuat rencana atau plan. Penetapan PIC mutu unit. Jadi prinsipnya sekarang unit itu adalah penanggung jawab mutu di unitnya masing-masing. Kalau zaman dulu mungkin paradigmanya atau persepsinya bahwa akreditasi bahwa mutu itu adalah Komite PMKP yang bertanggung jawab, atau sekarang namanya Komite Mutu Rumah Sakit. Oleh karena itu yang sekarang kita harus memulai dengan bahwa mutu unit adalah tanggung jawab dari penanggung jawab unit, penanggung jawab mutu unit. Kita klik penetapan PIC mutu unit. Tadi di TKRS 1, representasi pemilik Dewan Pengawas dipilih dan ditetapkan oleh pemilik. Berarti adalah yang diminta adalah instrumennya apa? Regulasi tentang penetapan representasi pemilik. Di mana kita mendapatkan penetapan atau SK representasi pemilik ini selain di pemilik, tentunya rumah sakit juga memiliki SK itu pasti. Oleh karena itu, di mana di rumah sakit ini yang memiliki SK ini, yang menyimpan arsip SK ini? Tentunya di sekretariat atau TU. Maka di sini diberi tanggung jawab, dilempar ke TU. Caranya bagaimana? Begini. Nah, pilih TU atau sekretariat. Kalau salah, kita hapus. Oke, saya lanjut berikutnya. Tanggung jawab dan wewenang representasi pemilik meliputi A sampai H. Kita lihat apakah A sampai H. Di mana dokumennya? Juga di KTU. Kemudian representasi pemilik dan pengawas dan oleh pemilik setiap tahun. Hasil evaluasi. Ini warna merah belum ditetapkan siapa penanggung jawabnya. Oke, hasil evaluasi belum ditetapkan. Kita tetapkan. Pasti di KTU juga. KTU. Kita simpan, tambahkan. Kemudian representasi pemilik menetapkan visi misi. Adanya juga di mana visi misi? Pasti di KTU juga. Nah, dengan demikian seperti ini, maka KTU sudah mendapat 4 tugas untuk mengupload dokumen ini. Jadi tidak lagi penanggung jawab data atau PMKP yang mencari atau panitia akreditasi yang mencari, tapi sudah menjadi beban dan tanggung jawab dari masing-masing unit. Di TKRS 1 ini berarti Kepala TU yang bertanggung jawab mengupload dokumennya. Oke, saya kira itu untuk mempelajari dengan singkat. Nanti selanjutnya akan saya sharingkan satu-satu sesuai dengan tanggung jawabnya. Saya kira itu sukses untuk Bapak Ibu semua dan selamat mencoba.